Pertama, kita ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa siapapun orang yang memiliki manfaat bagi manusia lain, maka harus kita hargai. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Kemudian tentang masalah pengobatan, kita berbicara sebagai seorang muslim ya. Artinya yang kita bicarakan ini adalah ajaran Islam yang diperuntukkan untuk kaum muslimin. Jadi kita tidak berbicara untuk orang-orang yang non muslim ya. Dalam masalah pengobatan, seorang muslim itu harus melihat terlebih dahulu. Pertama, pengobatan yang dilakukan oleh seorang itu apakah berdasarkan kepada keahlian atau berdasarkan kepada keyakinan. Kalau pengobatan itu adalah berdasarkan keahlian, misalnya dokter jantung, dokter gigi, ya, ilmu-ilmu kedokteran itu kan berdasarkan keahlian ya, karena ada ilmunya yang itu lintas agama lah ya. Artinya apapun agamanya, itu kalau ilmunya benar, insya Allah hasilnya akan sama gitu kan. Jadi mengandalkan keahlian. Nah, Islam ini justru menganjurkan kita untuk menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Artinya kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, itu berarti sudah terjadi kekacauan dan akan terjadi kehancuran, baik bagi diri si pelaku ataupun barangkali bagi orang lain gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya punya masalah gigi, pergi ke dokter gigi, itu memang justru itu dianjurkan, karena dokter gigi itu memang orang yang ahli di bidang itu. Anda punya penyakit jantung, pergi ke dokter jantung, itu memang dianjurkan seperti itu ya. Bukan hanya tidak masalah, justru memang kita dianjurkan untuk menyerahkan sesuatu kepada ahlinya, apapun agamanya. Walaupun dia seorang non muslim, dokternya barangkali itu tidak masalah ya, karena yang kita butuhkan, yang kita cari adalah keahliannya. Tapi kalau pengobatan itu ternyata mengandalkan keyakinan, nah, jadi bukan keahlian, tapi kesembuhannya itu adalah berdasarkan keyakinan tertentu si pengobatnya. Nah, kita harus lihat keyakinannya. Kalau ternyata keyakinannya adalah keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam, misalnya mengandung kesyirikan, dia memohon kepada sesuatu selain Allah, dia memohon kepada jin, misalnya setan dan lain sebagainya, maka kita sebagai muslim itu dilarang untuk meminta pengobatan kepadanya. Kenapa? Ya karena berarti kita sudah mendukung seseorang yang melakukan kesyirikan ya. Kita berarti juga telah meminta secara tidak langsung kepada sesuatu selain Allah. Padahal yang menyembuhkan sebenarnya itu tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesembuhan yang melalui orang yang memohon atau mengandalkan pengobatannya kepada keyakinan yang syirik, memohon kepada selain Allah ya, hal-hal gaib yang selain Allah, maka itu akan bisa mengacaukan keyakinan kita. Itu menjadi ujian bagi keimanan kita, walaupun sebenarnya tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang melakukan pengobatan tapi dia meminta bantuan kepada jin untuk menyembuhkan pasiennya tersebut. Ini kan ada suatu celaan di Al-Quran ya, bagi orang-orang yang meminta pertolongan kepada jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada
beberapa orang di antara manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, ini keburukan yang akan ditimbulkan jika pengobatan itu meminta bantuan dari jin. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa jin-jin itu akan menambah dosa dan kesalahan bagi kita. Tapi kita di sini bukan berarti menuduh Ibu Ida Dayak itu pengobatannya dengan bantuan jin atau syirik dan lain sebagainya ya. Tidak, karena kita tidak mengetahui hal itu. Silakan diperiksa dulu, diteliti dulu bagaimana pengobatan Ibu Ida Dayak tersebut. Kita di sini hanya menyampaikan aturan-aturan yang semestinya diperhatikan oleh umat Islam ketika dia ingin berobat kepada seseorang. Kita tidak mempermasalahkan siapa yang mengobat, ya, apakah dia seorang muslim atau non muslim. Tapi kalau itu berdasarkan keahlian, maka itu tidak masalah. Tapi kalau ini berdasarkan keyakinan pengobatannya itu, maka jika keyakinannya itu adalah keyakinan yang benar sesuai dengan ajaran Islam, ya tentu tidak masalah. Tapi kalau keyakinan itu sudah keyakinan yang sifatnya syirik, ya memohon kepada selain Allah, mempercayai Tuhan selain Allah dan lain sebagainya, maka itu tidak dibenarkan. Dan ini mohon kepada orang-orang yang bukan Islam agar tidak tersinggung dengan penyampaian ini, karena ini adalah ajaran Islam dan untuk orang Islam. Jadi penyampaian ini bukan untuk kalangan non-muslim, bukan untuk orang yang beragama selain Islam. Kalau orang-orang beragama selain Islam itu terserah mereka sendiri, ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, inilah toleransi dalam Islam. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.